Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian meskipun di rumah saja kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ucap syukur alhamdulillah meskipun kalian ada di rumah dan Bu Guru ada di sekolah, meskipun kita tidak saling bertatap muka secara langsung, kita masih bisa melakukan tatap muka secara virtual, yaitu melalui media YouTube untuk menunjang materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rahmajika Kusumawardani. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Cika. Nah, Bu Cika di sini akan melanjutkan materi pembelajaran IPA yang sudah kemarin disampaikan oleh Bu Ulfa mengenai makhluk hidup di bab yang kedua. Untuk itu, karena materi makhluk hidup sudah selesai, maka Ibu akan melanjutkan di bab yang baru, dengan materi yang baru, dengan guru yang baru, dengan semangat yang baru juga. Kita akan belajar mengenai zat. Untuk menunjang materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan sebuah materi yang lucu, tampilannya lucu, unik, menarik, agar kalian bisa menambah semangat kalian dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah muncul. Pada pertemuan pagi kali ini, kita akan belajar mengenai zat. Kalian pada waktu SD ataupun MI, kalian pastinya sudah tahu dong apa itu zat. Zat itu apa sih? Zat terbagi menjadi apa? Ada apa? Contohnya apa? Pasti kalian semuanya sudah tahu. Nah, untuk itu Ibu akan memperjelas lagi mengenai materi zat. Kita mulai pembelajarannya. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain dikarenakan adanya pengaruh suhu di lingkungannya. Perubahan wujud ini biasanya dikenal sebagai perubahan fisika karena dia tidak bisa menghasilkan zat baru. Kalian bisa lihat di layar, itu ada skema perubahan wujud zat. Sekilas mudah ya, ada zat padat, zat cair, zat gas, dan kalian tidak asing kok dengan kata-kata mencair. Kalian nggak asing dong, dan kalian tahu mencair itu apa. Terus ada di sana membeku, ada mengembun, ada menguap, ada menyublim, dan ada mengkristal. Nah, untuk menambah materi, menambah wawasan juga, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai cair, membeku, menyublim, mengkristal, mengembun, dan menguap. Yang pertama adalah mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi cair yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Kemudian ada membeku. Membeku yaitu peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Contohnya mudah sekali dan kalian sering
melakukannya atau bahkan sering melihatnya. Misalkan kalian membeli es teh di plastik atau es teh di dalam gelas. Di sana ada es batu. Es batu itu awalnya padat. Terus karena es batu itu sifatnya dingin dan dibiarkan saja dalam suhu yang agak rendah karena kan bercampur dengan teh dan suhu di lingkungan pun juga panas. Lama-kelamaan es batu itu akan mencair dan contoh dari membeku itu kebalikannya. Dari es batu yang semula air putih kalian masukin di kantong plastik, ketika kalian masukkan ke dalam freezer dalam suhu yang agak tinggi, maka air putih tersebut yang ada di kantong tersebut pasti akan membeku. Nah, disitulah proses yang dinamakan membeku. Paham ya, untuk mencair dan membeku saya kira tidak ada yang mengalami kesulitan. Selanjutnya itu ada menguap. Menguap itu merupakan sebuah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat gas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Itu contoh dari menguap. Kemudian ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Contoh dari mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses mengembun. Kemudian ada menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi zat gas ataupun sebaliknya. Contohnya kapur barus. Nah, kapur barus itu kalau disimpan lama-kelamaan di lemari, lama-lama dia akan habis. Lama-lama dia akan menghilang. Kenapa? Karena di situ terjadi perubahan wujud zat padat menjadi zat gas yang dinamakan dengan menyublim. Selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat partikel zat. Ternyata zat itu terbagi menjadi 3. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalian bisa melihat itu gambar dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Ternyata di sana gambarnya berbeda-beda. Artinya apa? Dengan gambar yang berbeda, bisa dari gambar yang berbeda itu bisa membuat ciri-ciri yang berbeda pula. Contohnya zat padat di sebelah kiri. Itu letak partikelnya sangat berdekatan dan teratur nggih itu. Sifatnya teratur. Kemudian gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat. Dan ketika zat padat itu digerakkan, maka partikelnya tidak bisa bergerak bebas. Mereka hanya bergetar di tempat saja karena mereka berdempet-dempetan dengan teman-temannya. Mereka tidak leluasa untuk bergerak. Mereka tidak ada ruang untuk saling bergerak ke sana kemari. Berbeda dengan nanti zat cair dan zat gas. Di zat padat ini mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Kemudian zat padat juga dapat memuai jika dipanaskan. Sedangkan zat cair yang ada di gambar tengah itu kelihatannya sedikit berongga, adalah rongganya sedikit. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya letak partikelnya itu masih berdekatan, tetapi sudah tidak teratur.
dia tidak teratur seperti zat padat. Kalau zat padat tadi partikelnya berjejer rapi. Kalau zat cair, dia nggak mau rapi. Dia ada rongga-rongga ruangnya. Untuk gaya tarik-menariknya, di zat cair ini lemah. Dan juga partikelnya dapat bergerak secara, ya bukan bebas, tapi dia bisa bergerak karena ada rongga-rongga yang bisa membuat mereka bergerak. Kemudian bentuknya bisa berubah, tetapi volumenya tetap. Contohnya seperti ketika es batu dimasukkan ke dalam cangkir. Misalkan es batu sekotak, satu kotak. Kamu masukkan ke dalam satu cangkir. Nah, dia ketika lama-kelamaan kan akan menjadi air. Volumenya bagaimana? Dia volumenya tetap meskipun dia dipindah di cangkir yang satunya. Dia tidak akan menambah volume, tetapi volumenya akan tetap seperti itu. Kemudian sedangkan zat gas, dia letaknya sangat berjauhan. Kalian bisa lihat itu, rongganya semakin melebar. Dia bisa bergerak sangat bebas. Tetapi gaya tarik menarik antar partikelnya itu sangat lemah. Untuk sampai di sini perbedaan sifat-sifat partikel zat padat, zat cair, dan zat gas bisa dipahami dulu ya. Kalau ada yang kurang paham, nanti kalian sambil baca-baca buku LKS lagi jika kok masih juga belum paham mengenai sifat-sifat partikel zat, kalian bisa bertanya ke Bu Guru secara langsung atau kalian bisa berkomentar di kolom YouTube-nya Ibu Guru. Nanti kalian tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Selanjutnya ini ada massa jenis zat. Massa jenis zat ini menyatakan besarnya massa yang terkandung pada setiap satu satuan volume zat. Bu, bagaimana cara menghitung massa jenis zat? Itu ada piramida massa jenis zat. Di sana ada seperti huruf P, itu namanya rho, massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik, ataupun bisa juga dengan gram per sentimeter kubik. Kemudian ada M di sana sebagai massa benda, satuannya kilogram atau bisa juga dengan gram. Nah, kemudian ada V. V itu menandakan volume suatu benda. Satuannya apa? Meter kubik ataupun sentimeter kubik. Untuk mencari massa jenis suatu zat, kalian bisa menggunakan rumus M per V. Tinggal kalian memasukkan angkanya, misalkan ada soal, jika diketahui massa benda 10 kg, kemudian memiliki volume benda sebesar 50 meter kubik atau sentimeter kubik, berapakah massa jenis zat tersebut? Nah, kalian bisa mencarinya dengan rumus rho sama dengan M per V. Selebihnya juga begitu. Ketika kalian ditanya volume bendanya, kalian bisa menggunakan rumus M per P. Kemudian ketika dicari massanya, kalian tinggal mengalihkan aja rho kali V. Selanjutnya yaitu mengenai menghitung volume benda. Nah, di sini ada dua cara, yaitu ketika dia diketahui bendanya ternyata bentuknya beraturan, maka volume zat itu dapat dihitung menggunakan rumus berdasarkan bentuknya. Kalau dia bentuknya balok,
Berarti rumusnya apa? V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dia bentuk bendanya adalah kubus, kalian bisa mencari volume kubus. Apa volume kubus? V sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kemudian, jika bendanya tidak beraturan, maka kalian bisa menghitungnya dengan cara mengurangi volume benda di awal dikurangi dengan volume benda di akhir. Contohnya seperti gambar yang ada di layar. Nah, itu ternyata ketika misalkan kalian punya botol. Botol diisi air sebesar 50 mili. Ketika kalian letakkan, ketika kalian memasukkan kelereng, misalkan aja kelereng di dalam botol tersebut, ternyata kok airnya bertambah menjadi 75 mili. Nah, bagaimana Bu caranya menghitung volume bendanya? Masa volume bendanya berubah-ubah? Tadi sebelum ada kelereng, volumenya 50 mili, sedangkan setelah dimasuki kelereng, volumenya malah jadi bertambah 75 mili. Nah, itu gampang sekali. Dengan cara V akhir sama dengan V2 min V1. V2 itu volume setelah dimasuki kelereng, kemudian V1-nya adalah volume sebelum adanya kelereng di dalam botol. Jadi kalau tadi kelereng udah dimasukkan volumenya 75 mili dan sebelum ada kelereng itu volumenya 50 mili, berarti tinggal dikurangkan saja 75 mili dikurangi 50 mili sama dengan 25 mililiter. Seperti itu nggih. Nah, di sini ada latihan soal. Nanti Ibu harap setelah Ibu jelaskan tadi, kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan latihan soal ini kalian kerjakan saja di buku tulis kalian. Bu Guru tidak akan menyuruh kalian untuk mengumpulkan tugas latihan ini, tetapi pada pertemuan pekan depan akan Ibu bahas dan siapa yang belum mengerjakan nanti bisa mengerjakan secara langsung bersama Bu Guru dan teman-temannya di kelas. Oh ya, untuk absen, Ibu harap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa komen di YouTube Ibu. Kalian sebutkan nama dan nomor absen beserta kelasnya, kemudian kalian ketik hadir sebagai presensi pada pertemuan pagi hari ini. Misalnya, Randy dari kelas 7A absen 25. Hadir Bu, gitu. Contohnya seperti itu nggih. Untuk pertemuan pada kali ini saya kira cukup sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.